kayak ada tab banyak video nih gitu. Pada tuh pakai. Gimana Mas Asmi? Iya, ini bentar, saya tanya katanya ke kamera. Saya lagi di luar teman-teman, dan juga kepada tim RCTI Plus mohon maaf kalau suaranya agak gaduh. Dan iya, ini kayak ada apa ya, jadi ngalangin Nggak ada pop-up-nya. Iya, ini dia. saya nggak ada asal ya biasanya Mas Asmi. Soalnya nggak biasa pakai Yang install ini ya. Oh emang udah gitu ya. Oke semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ada alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa ittaba hidayah ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Adatul Quramahul Fudullah, para alim, para ulama, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang berbahagia, guru saya Abdul Iskandar. Semoga selalu dijaga oleh Allah, selalu berikan kesehatan dan selalu diberikan kemanfaatan di dunia wal akhirah. Berikan fi dunia wa ukhrana, amin ya rabbal alamin. Dan juga yang saya hormati segenap pemirsa dari muda RCTI Plus dimanapun Anda berada, semoga selalu mendapatkan kemanfaatan dari syariat acara ini. Dan juga kami sebagai mutakallim, semoga bisa mengamalkan apa yang kita bicarakan. Amin. Yang saya hormati juga tim kreatif dari Muda RCTI Plus semuanya, semoga selalu diberikan kesehatan, selalu kompak dan selalu manfaat, selalu kreatif. Amin ya rabbal alamin. Qabul hajat semuanya, lancar rezekinya, sehat, lancar puasanya, lunas hutangnya. Amin. Yang belum punya jodoh diberikan jodoh yang soleh dan soleh oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang belum diberikan kesehatan diberikan kesehatan oleh Allah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga umurnya barokah, manfaat dunia akhirat, derajat amin ya rabbal alamin. Dijauhkan dari siksa api neraka. Banyak banget doanya nih guys, karena apa namanya, doanya orang yang berpuasa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi naumu shaim ibadah. Orang tidurnya orang yang berpuasa ialah ibadah. Dan diamnya adalah tasbih. Wa du'a'uhu mustajab, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan doanya orang yang berpuasa itu adalah mustajab. Jadi eman. Jadi gitu, kita kalau enggak doa benar-benar di bulan Ramadan ini eman, karena kita dapat cashback dari Allah Subhanahu wa taala. Dapat cashback, dapat voucher doa mustajab itu. Jadi eman kalau enggak dimanfaatkan teman-teman semua. Oke teman-teman, mungkin Mas Asmi boleh menyapa, bagaimana kabarnya Mas? Alhamdulillah. Ya, tapi ini Mas, suara saya habis volume. Iya, nggak apa-apa, suaranya habis kan untuk perjuangan. Saya ikut bangga dengan diri. Terus apa lagi kesibukan Mas? Sekarang Belum ada, soalnya baru banget datang dari pondok itu 2 hari yang lalu. Baru banget pulang. Terus baru banget pulang 2 hari yang lalu dari pondok, dari Tangerang. Everything will be okay? Alhamdulillah. Oke.
Aman Mas Asmi ya? Aman ya? Video saya aman video aman. Oke teman-teman semuanya, mungkin Mas Asmi suaranya nggak ada, jadi solawatannya nanti di akhir aja teman-teman, ketika sudah mau tutup. Dan sekarang kita akan membahas tentang masalah apa sih tadi judulnya Mas Asmi? Tanda-tanda Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Mungkin sedikit Mas Asmi bisa menjelaskan apa itu malam Lailatul Qadar biar teman-teman tahu, dan apa namanya fadilahnya malam Lailatul Qadar, apa yang terjadi ketika malam Lailatul Qadar, dan apa sih malam Lailatul Qadar ini, kenapa kok diistimewakan banget. Mungkin Mas Asmi bisa menjelaskan. Alaika falyatafaddal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nggak kerasa Saya nggak pakai headset sekarang kita, jadi ini ya, saya agak gini ya suaranya ya. iya, Kenapa Mas? Gimana? nggak kerasa sekarang kita udah masuk di 10 hari terakhir Ramadan ya. Sekarang udah 20 Ramadan, malam 21 Ramadan. Tinggal menghitung hari, tiba-tiba udah Idul Fitri aja, ini udah nggak kerasa. Dan mengenai malam Lailatul Qadar ini, Lailatul Qadar ini kebanyakan dibilang itu apa, masyhurnya orang-orang mengatakan ada di malam terakhir yang ganjil pada bulan Ramadan gitu. Makanya di 10 hari terakhir itu Nabi Muhammad, di kalau masuk 10 terakhir hari Ramadan, beliau lebih bersemangat dalam beribadah dibanding hari-hari lain gitu. Maka Sayyidatuna Aisyah juga mengatakan beliau itu beritikaf di masjid dan berusaha mendapatkan Lailatul Qadar pada kesempatan itu. Bayangkan, Kanjeng Nabi loh, sekelas Kanjeng Nabi. Dan bahkan keistimewaan malam Lailatul Qadar ini tidak ada karena waktu itu kayak umatnya Kanjeng Nabi itu udah dikatakan kalau umur kita itu nggak panjang, maksudnya nggak sepanjang sama umat-umat Nabi terdahulu. Umat-umat Nabi terdahulu itu kan umurnya sampai 100. Kita itu 100 udah bonus banget, itu udah paling mentoknya umur kalau 100 kalau kita zaman sekarang kan. Kita paling normalnya umur kita itu ya 60. Kalau udah lebih dari 60 itu bonus gitu. Nah, umat-umat Nabi zaman terdahulu itu 100 lebih, 200 itu normal, itu sangat normal gitu, dan sangat mungkin. Kalau kita kan udah nggak mungkin. Jadi umatnya Nabi itu dikasih setiap setahun 10 hari dalam setahun, 10 hari dalam setahun itu bukan sebulan loh ya, 10 hari dalam setahun itu dikasih waktu istimewa di mana ada Lailatul Qadar di antaranya itu gitu. Dan Lailatul Qadar ini malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Makanya di situ dikasih kesempatan, mungkin umur kita nggak sepanjang umat-umat Nabi terdahulu, tapi masalah ibadah kita bisa sepadan sama umat-umat Nabi terdahulu jikalau kita dapat malam Lailatul Qadar ini begitu. Karena fadilahnya malam Lailatul Qadar itu, kita ngelakuin ibadah di malam Lailatul Qadar itu setara sama ibadah kita selama 1000 bulan gitu. Makanya, dan tadi malam itu saya dapat apa ya, ujangan dari guru saya tadi malam itu. Lailatul Qadar ini kalau diperumpamakan seseorang gitu, kata guru saya itu kayak, kalau bagi cowok itu kayak cewek gitu, udah cantik, manis, terus judes kayak cuek gitu. Makanya kita tuh harus ada effort gitu, effort buat nyari malam Lailatul Qadar. Gak mungkin malam Lailatul Qadar nyamperin kita, tapi kita yang harus nyamperin malam Lailatul Qadar gitu. Kita yang harus nyari Lailatul Qadar itu. Yang pertama itu cara agar kita bisa merasakan Lailatul Qadar, yakin. Terus pertama niat, terus yakin. Pokoknya yakin saya bakal dapat Lailatul Qadar. Pokoknya 10 malam terakhir ini diusahakanlah malam-malamnya itu digunakan full buat ibadah loh, sekelas Kanjeng Nabi yang udah dijamin masuk surga, yang ibadahnya itu wes kita nggak bakal nurutin ibadahnya Kanjeng Nabi itu kayak apa, nggak mungkin nurutin.
sekelas sahabat aja kita nggak mau ngelututin gitu. Dia aja lebih bersemangat ibadahnya ketika 10 hari terakhir dibanding hari-hari lain. Masa umatnya ini nggak mau neladanin kajian nabinya? Kalau nggak mau neladanin kajian nabi, kita mau neladanin siapa gitu. Ya, terus yang kedua itu yakin. Makanya buat jaga-jaga ketika malam Lailatul Qadar ini, yang penting itu niat. Kita apa-apa itu diniatin gitu loh. Bahkan ngelakuin hal sekecil apapun itu diniatin. Biar hal apapun yang kita lakukan di malam 10 hari terakhir Ramadan ini bernilai ibadah. Karena innamal amalu binniyat gitu. Kalau kita ngelakuin apapun itu diniatin untuk kebaikan, kayak tidur diniatin untuk kebaikan biar bisa nanti bangun tahajud, terus kita niatin kayak hal-hal yang mubah kita niatin untuk tujuannya ibadah, itu kita bisa bernilai ibadah. Dan kalau seumpama kita niatin ibadah dan kita pas dapat Lailatul Qadar, amin, waktu itu kita dapat pahala 1000 bulan gitu. Nah, enaknya di situ. Makanya kurang istimewa apa lagi jadi umatnya kajian Nabi ini. Makanya jangan disia-siakan kesempatan 10 hari terakhir Ramadan ini. Ayo kita giatkan untuk menggiatkan untuk beribadah. Terutama kata saya tadi lihat story Instagramnya Abdul Qadir itu ada, ya Allah, ini kedengaran nggak suara saya mas? Hujan banget itu. Kayak yang kurang jelas gitu mas. Kalau di saya Hujan di sini bang. hujan ya. Kenapa? Hujan ya di sana ya, hujan ya. Iya, ini baru banget hujan. Saya harus gini nih. Ini nggak kelihatan rumah saya. Kenapa? Saya tak tutup ini lagi. Oke teman-teman semuanya, jadi itulah penjelasan masalah Lailatul Qadar dari Mas Azmi Iskandar. Tadi kurang jelas suaranya mas, gak kedengeran sama sekali saya beneran. Pokoknya itu aman nanti coba Saya lupa nggak bawa headset juga tadi, ya Allah. sama saya soalnya nggak bisa juga di sini. Tapi kalau suara saya jernih kan, bagus kan gitu maksudnya. Iya, suara di dalam aman. Nah itu. Oke teman-teman semuanya, malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, dan Allah abadikan di dalam Al-Qur'an tentang malam Lailatul Qadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu bi-idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi yang dimaksud di dalam ayat ini adalah malam Lailatul Qadar ialah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi kalau ada yang bertanya, wa ma adraka ma Lailatul Qadar, apa yang dinamakan malam Lailatul Qadar? Jadi jenengan jawab, ialah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi ketika kita beribadah pada malam hari itu, seperti kita beribadah 1000 bulan. Lebih baik daripada kita beribadah 1000 bulan. Karena malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang lebih baik daripada malam 1000 bulan. Jadi ketika kita beribadah di malamnya, otomatis ibadah kita itu ibadah pada malam hari itu maksudnya akan lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Begitu teman-teman.
Aman Mas Asmi suaranya? Aman Mas. Saya cuma disuruh hujan lagi. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikah warruhu bi'izni rabbihim min kulli amr. Ketika malam itu teman-teman semuanya Allah memerintahkan ruh kudus, ruh suci, ya, dan para malaikat, ruhnya para wali, ruhnya para nabi, ruhnya para sahabat, ruhnya para tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, turun ke bumi teman-teman semuanya untuk apa? Untuk memberikan rahmat, untuk memberikan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Salamun hiya tamatul fajr. Dan sampai kapan itu batas untuk malam Lailatul Qadar? Ialah ketika terbitnya fajar. Tapi ada wakilah orang yang sudah kasyaf teman-teman, orang yang sudah, kita mengimani Islam dengan hati ya, bukan dengan logika. Di dalam Islam ini banyak hal-hal yang tidak masuk akal. Makanya Islam itu ketika kita mengimani ialah harus dengan hati. Kalau kita mengimani sesuatu dengan akal akan banyak yang namanya perdebatan. Tapi ketika kita mengimani dengan hati, mengiyakan dengan hati, semuanya tidak akan jadi perdebatan. Jadi begitu teman-teman semuanya. Seperti halnya ketika kita ingin benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kata ulama, wa'bud rabbaka ka'annaka tarahu. Beribadahlah kepada Tuhanmu seakan-akan engkau melihat Tuhanmu. Au ya Rabb. Kalau tidak bisa, beribadahlah kamu seakan-akan engkau yang dilihat oleh Allah. Gitu ya teman-teman. Jadi wa'bud rabbaka ka'annaka tarahu, sembahlah Tuhanmu, salatlah, puasalah, ya, zakatlah, hajilah, umrohlah, semua kebaikan yang engkau lakukan itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Beribadahlah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah, ka'annaka tarahu. Jikalau teman-teman nggak bisa, karena kita ini masih makhluk kasar, ya, makhluk yang masih paling dasar, makhluk yang banyak kekurangan, yaitu manusia. Au ya Rabb. Kalau nggak bisa, seakan-akan kau beribadah yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kau nggak bisa menyembah Allah seakan-akan kau melihat Allah, maka ubah mindsetmu seakan-akan Allah yang melihatmu. Begitu baru kita akan istiqomah sholatnya, baru kita akan istiqomah puasanya, baru kita akan istiqomah menjauhi maksiat. Karena sudah apa teman-teman? Ketika kita memposisikan diri kita sebagai orang yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan takut untuk melakukan maksiat. Umpama kita ingin melakukan suatu kejelekan, terus kita tanamkan dalam hati dan pikiran kita keimanan kepada Allah, seakan-akan Allah melihat kita di kulli waktu, di setiap waktu. Jadi kita takut tuh untuk mau melakukan maksiat. Ya Allah, ya Allah, Allah menadiri, Allah melihatku, Allah syahidi, Allah menyaksikanku, Allahu qaribun minni, Allah dekat denganku. Jadi begitu, ya. Dan berbicara dengan malam Lailatul Qadar teman-teman semuanya, bagaimana cara untuk mendapatkannya, itu saja. Oh, kalau begitu kata ulama tuh keahkam seumpama, ya kan. Ulama itu sepakat, ya, jumhur ulama itu sepakat, dan para aulia ussolihin, orang yang ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar itu tempatnya di Ashrul Awakhir katanya. Apa itu Ashrul Awakhir? 10 hari di bulan Ramadan, 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Jadi ada 10 hari pertama, ada 10 hari kedua, ada 10 hari ketiga, yang ini dinamakan Ashrul Awakhir, dan itu di tanggal yang ganjil. 21, 22, 23, 25, 27, 29. Nah, itu. Jadi seperti itu teman-teman. Tapi ya udah, aku nggak mau tidur deh, walaupun aku main game kan nggak apa-apa tuh. Walaupun nanti aku ketika malam Lailatul Qadar aku teleponan sama doi kan nggak apa-apa kan. Jadi pas di atas 12 malam aku ibadah, aku nggak tidur sampai pagi, sampai subuh lagi aku mau main HP terus, aku mau pacaran terus.
aku mau apa ya, mau nonton video yang enggak, aku mau pokoknya maksiat biar aku nggak tidur gitu, ya nggak ada gunanya teman-teman. Nggak, walaupun pas malam itu ada malam Lailatul Qadar turun, tapi kita akan dihijab oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga manfaat, sir serta barokahnya malam Lailatul Qadar tidak akan kita dapatkan. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika ingin mendapatkan malam Lailatul ketika kita ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, teman-teman semuanya, bersihkan hati. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati lentera hidup ini. Gitu. Kalau hati sudah kotor, teman-teman, gak ada lentera lagi, gak ada penerang lagi hidup kita. Tapi kalau hati kita berada ilmu, ada akhlak, dekat ulama, dekat orang soleh, udah lenteranya tenang tuh. Jadi bolehlah kita nyeleweng sedikit, ada lentera lurus lagi gitu. Ya manusiawi kayak gitu. Makanya jaga hatinya. Yang pertama niat yang harus kita lakukan, bukan hanya niat untuk bangga-banggaan. Katanya tuh ya Kak, kalau malam Lailatul Qadar tuh malamnya tenang, gitu kan. Jadi dingin tapi nggak terlalu dingin, panas tapi nggak terlalu panas. Contohnya ya kan. Dan memang benar seperti itu tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Katanya tuh tidak ada awan yang menutupi langit, cahayanya langit tuh walaupun malam berbinar bulannya itu membiaskan cahaya dengan sempurna, bintangnya pun juga demikian. Memang benar seperti itu contoh-contoh atau tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Akan tetapi kita nggak fokus sama itunya, teman-teman. Kita fokusnya sama diri kita sendiri. Bagaimana cara kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Begitu Ramadhanu tajalla wa btasama tubalil abdi idza ghatanama. Ramadhanu tajalla wa btasama tubalil abdi idza ghatanama. Kan gitu toh? Tubalil abdi idza ghatanama. Beruntung bagi orang yang menjarah bulan Ramadan. Maksudnya menjarah bulan Ramadan itu, teman-teman, memanfaatkan waktu sebaik mungkin di bulan Ramadan ini untuk beribadah kepada Allah. Bukan hanya sibuk mencari kolak, mencari takjil atau sibuk ngabuburit. Ngabuburit gak jelas juga ke jembatan kadang ya, ngabuburit di pinggir sungai gitu. Mendingnya kita tadarus Al-Quran ya, kita baca Al-Quran, karena syahrul Ramadan adalah syahrul Quran. Bulan Ramadan ini adalah bulannya Al-Quran. Jadi perbanyaklah membaca Al-Quran, teman-teman semuanya. Jadi bukan tentang malam Lailatul Qadar, tapi tandanya begini, teman-teman. Ulama sepakat, dan ada sebagian hadis yang menerangkan, intinya malam Lailatul Qadar itu, teman-teman, jatuh pada Ashrul Awakhir. Itu ulama sepakat lah. Ashrul Awakhir min Ramadan, 10 hari terakhir. 10 hari terakhir. Saya sampai bilang 10 hari terakhir. Jadi 10 hari terakhir di bulan Ramadan, dan tanggalnya ganjil 21, 23, 25, 27, 29 sampai seterusnya. Ya. Jadi ya kalau bisa Ashrul Awakhir min Ramadan ini jangan tidur sama sekali sudah. Ya, dari jam setengah 12 atau jam 11 kita ibadah start. Tapi ada hadis yang mengatakan, teman-teman, mungkin ada di antara kita yang susah untuk bangun malam. Salah satu contohnya saya. Makanya saya setiap malam tuh nggak pernah tidur saya tuh. Dan saya selipkan waktu saya untuk sedikit, walau hanya sejam 2 jam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya main-main sudah. Ya namanya masih anak muda gitu kan. Yang penting ada sisi baiknya lah gitu. Jadi apa namanya, ketika Rasulullah SAW bersabda, itu hadis enggak sih Mas? Lupa saya Mas ya.
Itu loh Mas yang ada ketika ada orang sholat berjamaah, sholat isya berjamaah, kemudian dia sholat subuhnya berjamaah, maka dia seakan-akan seperti orang yang qiyamul lail semalaman, seperti orang yang beribadah semalaman. Itu hadis apa maqalal ulama atau apa-apa? Kenapa Mas? Suaranya Mas Asmi nggak kedengaran deh. Nggak kedengeran. Mending yang tadi, mending nggak pakai headset itu. Ramadan tajalla wa batasama tubalil abdi idza watana. Halo, Mas Azmi, teman-teman. Kalau nggak salah itu hadis teman-teman semuanya. Nanti saya cari lagi. Tapi artinya begini. Ketika kita sholat berjamaah, barang siapa yang sholat berjamaah isya dan juga sholat berjamaah subuh, maka seakan-akan dia qiyamul lail, tidak tidur semalaman, beribadah semalaman. Begitu. Itu adalah salah satu cara untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Bil Qur'ani sa'amdi ajlu khabatal ardi وفرجي ونفلي وفرجي ومن الآيات سنفيدي سأعيد يا مولا فعلا لا قولا